Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi sistem komputer pada bab yang ketiga, yaitu menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi di dalamnya. Nah, kita mulai pembahasannya dari pengertian sistem operasi terlebih dahulu. Nah, di buku paket informatika kelas 10 disebutkan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer bisa berjalan di dalamnya. Nah, dari definisi ini kita sudah bisa melihat bahwa sistem operasi memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama adalah mengelola perangkat keras. Nah, di sini artinya sistem operasi bertugas untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyediakan layanan akses untuk penggunaan dari hardware itu. Hardware yang terpasang di dalam sistem komputer. Nah, sistem operasi juga bertugas untuk mengelola perangkat lunak aplikasi mana yang boleh mengakses hardware yang mana. Nah, kemudian yang kedua adalah mengelola sumber daya perangkat lunak. Nah, di sini sistem operasi juga bertugas untuk menentukan mengelola perangkat lunak mana yang boleh berjalan atau dieksekusi pada waktu tertentu, kemudian mengelola bagaimana sebuah perangkat lunak aplikasi itu bisa berinteraksi atau boleh berinteraksi dengan perangkat lunak yang lain. Kemudian yang ketiga, menyediakan layanan umum untuk program komputer bisa berjalan di dalamnya. Di sini sistem operasi memberikan berbagai macam layanan, contohnya akses ke hardware, kemudian antarmuka berupa grafis atau teks, dan layanan lainnya, sehingga program komputer bisa berjalan di dalamnya. Nah, jika bisa diklasifikasi, sistem operasi yang banyak dipakai di pasaran saat ini ada 4. Yang pertama yang berbasis Windows, yang kedua berbasis Apple, yang ketiga berbasis Android, kemudian yang keempat berbasis Linux. Nah, lebih detail berkaitan dengan fungsi sistem operasi akan kita bahas berikut. Yang pertama adalah menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, di sini sistem operasi menyediakan antarmuka, menyediakan cara berkomunikasi dalam bentuk visual berupa grafis atau teks. Nah, tujuannya agar memudahkan pengguna untuk berinteraksi, baik itu mengirimkan data, memasukkan data, atau membaca data dari sistem komputer. Yang kedua adalah mengendalikan input dan output. Nah, di sini sistem operasi memiliki tugas untuk mengelola semua perangkat keras yang bisa melakukan input dan output. Nah, di sini sistem operasi mengatur dan atau menerima input dari perangkat input, kemudian menyimpannya ke dalam memori, kemudian mengirimkannya ke prosesor atau CPU agar prosesor bisa memprosesnya, kemudian menampilkan hasil dari pemrosesan di CPU atau prosesor ke perangkat output. Nah, fungsi yang ketiga adalah mengelola perangkat keras dan periferal. Nah, di sini sistem operasi memiliki fungsi atau tugas mengelola komunikasi untuk semua perangkat yang terhubung di sistem operasi. Nah, di sini sistem operasi melakukan aktivitas 1, memantau semua perangkat keras, memastikan atau mengidentifikasi perangkat keras yang terhubung ke dalam sistem komputer. Mana saja yang aktif, mana yang tidak aktif, dan sebagainya.
Kemudian menentukan proses mana yang boleh mengakses perangkat tertentu, kapan, dan berapa lama. Nah, jadi di sini karena sistem operasi ini memiliki fungsi bisa berkomunikasi dengan hardware, sedangkan hardware sendiri ada beberapa, maka di sini tugas dari sistem operasi adalah menentukan proses mana yang boleh mengakses hardware yang mana, berapa lama, kapan. Nah, jadi di sini sifatnya seperti meminjam. Jadi ketika sebuah aplikasi jalan, semua dia membutuhkan akses ke keyboard. Nah, sistem operasi memberikan akses ke keyboard. Kalau dia membutuhkan akses ke mouse, nah sistem operasi memberikan akses ke mouse. Nah, ketika proses ini sudah selesai menjalankan tugasnya, maka akses ke keyboard, ke mouse tadi akan dikembalikan ke sistem operasi. Nah, ini yang dimaksud melakukan alokasi dan non-alokasi perangkat keras. Nah, fungsi sistem operasi berikutnya yaitu mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak aplikasi. Nah, sistem operasi di sini menyediakan tempat atau kita biasa menyebutnya platform dan koneksi ke perangkat keras. Jadi, sehingga perangkat lunak aplikasi bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menjalankan fungsinya. Seperti ketika kita menggunakan atau menjalankan aplikasi pengolah kata, maka di situ kita membutuhkan akses ke hardware keyboard dan mouse. Nah, kita juga membutuhkan tampilan antarmuka berbentuk grafis, seperti itu bentuknya ikon, bentuknya pointer, bentuknya visual dan sebagainya. Nah, di sini sistem operasi menyediakan tempat, menyediakan koneksi ke perangkat keras sehingga perangkat lunak bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk bisa menjalankan fungsinya. Nah, berikutnya fungsi sistem operasi adalah mengelola file. Nah, di sini semua file dan folder di dalam sistem operasi dikelola dengan cara tertentu. Nah, cara ini disebutnya adalah sistem file. Nah, sistem file di sini adalah sebuah cara konsisten untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil data dari media penyimpanan. Tujuannya apa? Tujuannya agar data bisa tersimpan dengan atau pemanfaatan media penyimpanannya bisa lebih efektif. Kemudian datanya atau filenya lebih teratur dan mudah untuk mencari dan mengambil file atau data tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau seumpama teman-teman menggunakan sistem operasi yang berbasis Windows, kalau teman-teman perhatikan di drive C itu biasanya ada beberapa folder default dari sistem operasi. Salah satu contohnya adalah ada folder program file, di mana folder program file ini dipakai untuk menyimpan file-file yang berkaitan dengan program aplikasi yang terinstal di dalam sistem operasi. Kemudian ada juga folder user, di mana di sini tempat di mana user untuk menyimpan file-file pribadinya, personalnya. Contoh yang lain ada folder Windows, di mana di sini berisi file-file sistem yang dibutuhkan sistem operasi Windows untuk berjalan. Kemudian yang ketiga adalah yang berikutnya, fungsi sistem operasi yang berikutnya adalah menangani interupsi dan kesalahan atau error. Nah, di sini prosesor hanya dapat mengerjakan proses satu per satu. Nah, tapi pada kenyataannya proses yang masuk ke dalam CPU ini ada banyak. Nah, sedangkan prosesor hanya bisa mengerjakannya satu per satu secara urut. Nah, di sini sistem operasi bisa menginterupsi urutan proses tadi. Jadi misalnya
prosesor sekarang mengerjakan proses 1, selanjutnya adalah proses 2. Tapi karena proses 3 dan 4 ini memiliki prioritas yang lebih tinggi, maka proses 3 dan 4 ini bisa diinterupsi dikerjakan setelah proses 1 selesai. Nah, di situ juga disebutkan sistem operasi juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kesalahan, kemudian melakukan perbaikan secara otomatis, dan melakukan mekanisme untuk menghindari error atau kesalahan. Nah, fungsi sistem operasi berikutnya adalah mengelola prosesor. Nah, di sini sistem operasi mengatur penggunaan prosesor oleh program secara bergiliran. Jadi di sini setiap proses itu akan mendapatkan jatah waktu untuk mengakses prosesor dengan waktu yang sama, besaran waktu yang sama. Nah, di sini tugasnya sistem operasi untuk melakukan pengaturan hal tersebut. Nah, lebih khususnya pengaturan ini dilakukan oleh bagian penjadwal CPU atau scheduler. Nah, jadi di sini karena prosesor hanya bisa mengerjakan proses satu persatu, sedangkan proses yang harus dikerjakan oleh CPU itu ada banyak, maka di sini sistem operasi bertugas untuk mengelola waktu pakai CPU agar semua proses kebagian untuk mengakses prosesornya. Nah, fungsi sistem operasi berikutnya adalah mengelola memori. Nah, sebelum dieksekusi, program harus disimpan dulu ke dalam memori. Dalam hal ini adalah RAM. Nah, namun demikian, bisa terjadi ada banyak program yang harus diletakkan di dalam memori dalam waktu yang sama. Padahal kita tahu bahwa memori dalam hal ini adalah memori primer atau RAM, itu kapasitasnya terbatas. Nah, biasanya cuma 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. Jumlahnya terbatas, lebih kecil daripada hard disk yang ukurannya bisa sampai 1 tera. Nah, karena jumlahnya terbatas, sedangkan proses yang harus dieksekusi atau ada banyak, maka di sini sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan dari memori. Jadi, memutuskan siapa yang boleh menggunakan memori, berapa banyak, berapa lama, kemudian kapan. Nah, sistem operasi juga memutuskan atau akan memberikan notifikasi jika terjadi kekurangan memori. Biasanya ini terjadi ketika kita terlalu banyak membuka program aplikasi di waktu yang bersamaan. Biasanya akan muncul notifikasi memori low. Berikutnya, fungsi sistem operasi mengelola keamanan. Nah, di sini biasanya sistem operasi memiliki fasilitas sistem keamanan, baik itu yang berupa password, pola, atau sistem keamanan dengan biometrik seperti Face ID atau pengenal sidik jari dan sebagainya. Nah, tujuan dari penggunaan fasilitas keamanan ini adalah agar data dan file atau data dan program yang tersimpan di dalam sistem operasi itu tidak bisa diakses secara ilegal oleh orang yang tidak memiliki hak akses ke data tersebut. Nah, hal ini bisa dilihat atau bisa kita praktekkan seumpama hard disk dari komputer kita ambil. Biasanya untuk mengakses ke drive C atau data atau file yang di drive C itu biasanya datanya terkunci atau kita biasanya menyebutnya terenkripsi karena penggunanya itu mengaktifkan keamanan menggunakan password atau keamanan biometrik.
Nah, sehingga di sini meskipun hard disknya dilepas, sistem keamanannya masih melekat di dalam file atau folder yang tersimpan di dalam hard disk tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menangani komunikasi dengan jaringan komputer. Nah, di sini sistem operasi memiliki fungsionalitas untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat jaringan atau hardware-hardware jaringan, baik itu yang berbasis kabel atau nirkabel. Berikut dengan program aplikasi yang dipakai untuk melakukan pengaturan terhadap hardware komunikasi jaringan tadi. Nah, demikian adalah fungsi dari sistem operasi. Berikutnya kita lanjutkan pada bagian salah satu mekanisme internal yang terjadi di dalam sistem operasi. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan multitasking. Nah, multitasking dalam sistem operasi adalah kemampuan mengerjakan banyak tugas atau proses dalam waktu yang bersamaan. Nah, contohnya di situ adalah menjalankan aplikasi putar musik sambil mengetik menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, di sini kita bisa atau sering melakukan hal tersebut dan kita bisa merasakan bahwa ketika kita menjalankan lebih dari satu program aplikasi, itu keduanya atau lebih itu bisa berjalan bersamaan. Gitu, atau seolah-olah bisa berjalan bersamaan. Nah, tapi di sini ada sebuah pernyataan yang kontradiktif. Nah, di situ disebutkan bahwa sebuah prosesor itu hanya bisa mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Nah, tapi pada kenyataannya kita bisa menjalankan banyak proses dalam satu waktu. Nah, ini apa yang terjadi? Kok bisa seperti itu? Kok bisa prosesor yang memiliki keterbatasan, dia hanya bisa mengakses atau bisa menjalankan satu proses dalam satu waktu, tapi kok pada kenyataannya kita bisa mengalami kejadian multitasking tadi. Kita bisa atau kita sering mengerjakan atau menjalankan banyak aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini kita akan membahas salah satu algoritma yang memungkinkan hal tersebut bisa terjadi. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit berkaitan dengan salah satu istilah yang ada dalam sistem operasi, yaitu mengenai proses. Nah, apa itu proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, ketika program dieksekusi, maka dia akan menjadi sebuah proses dalam sistem operasi. Nah, dua atau lebih proses bisa muncul dari eksekusi satu program yang sama, namun eksekusi setiap proses tersebut tetap dilakukan secara berurutan. Gitu ya, setiap proses akan dikerjakan satu persatu, urut sesuai prioritas atau sesuai waktu kedatangan. Nah, permasalahannya terjadi ketika ternyata meskipun kita tidak sedang membuka banyak aplikasi dalam waktu yang bersamaan, ternyata CPU ini atau sistem operasi ini mengerjakan banyak proses. Padahal di sini kita memiliki keterbatasan bahwa CPU hanya bisa mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Nah, maka di sini kita membutuhkan sebuah mekanisme, sebuah cara atau sebuah metode agar semua proses yang harus dikerjakan oleh prosesor atau CPU itu bisa selesai, bisa mengakses CPU semua, dan CPU tidak boleh nganggur. Kenapa? Kalau CPU nganggur,
komputernya akan ngeblank gitu ya, karena unit pemroses utamanya berhenti, maka kemungkinan sistem operasi akan berhenti juga. Entah dia tidak akan berubah akan blue screen, atau dia akan menjadi gelap gitu ya, blank gitu ya, karena CPU-nya berhenti bekerja. Jadi di sini tugas dari penjadwal CPU adalah memastikan semua proses yang masuk itu bisa mengakses CPU, bisa menyelesaikan prosesnya, dan CPU tidak boleh berhenti. Gitu ya. Nah, di sini salah satu algoritma penjadwalan yang akan kita bahas adalah algoritma round robin. Nah, algoritma round robin ini adalah sebuah cara atau sebuah metode untuk membagi waktu pakai CPU kepada proses yang masuk. Jadi di sini algoritma ini menentukan mana yang bisa mengakses CPU duluan, mana yang nomor 2, mana yang urutan 3, dan seterusnya. Nah, konsep dari algoritma round robin ini adalah time sharing. Artinya, setiap proses itu akan mendapatkan waktu pakai CPU yang besarannya sama. Gitu ya. Kalau 10 milisecond ya semua proses akan mendapatkan 10 milisecond. Kalau 100 milisecond ya semuanya akan dapat 100 milisecond. Tidak ada yang sama satu dapat 10 milisecond, satunya dapat 100 milisecond, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Pokoknya semuanya mendapat alokasi waktu pakai CPU yang besarannya sama. Sama seperti dengan konsep round robin. Semua orang akan mendapatkan jatah yang sama. Nah, kemudian kita biasa menyebutnya waktu pakai ini disebutnya waktu kuantum atau time kuantum atau time slice. Nah, saya biasanya menyebutnya time kuantum. Nah, ketika kita menerapkan algoritma round robin ini untuk memberikan jatah waktu pakai ke sebuah proses, maka kita akan mendapati dua kondisi. Yang pertama adalah jika suatu proses itu memiliki CPU burst. CPU burst ini adalah perkiraan waktu berapa kira-kira waktu akses CPU yang dibutuhkan oleh sebuah proses agar dia bisa selesai. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, jika suatu proses itu memiliki CPU burst lebih kecil dibanding waktu kuantum, nah waktu kuantum ini tadi adalah jatah waktu pakai CPU yang diberikan kepada proses, maka proses akan melepaskan CPU setelah proses selesai dieksekusi. Artinya di sini kalau seumpama si proses ini memiliki CPU burst sebanyak 5, sedangkan time kuantumnya adalah 10, maka di situ ada kelebihan waktu sebanyak 5. Nah, maka di sini ketika si prosesnya itu sudah melakukan atau sudah dieksekusi selama 5 satuan waktu gitu oleh prosesor dan sudah selesai, maka dia tidak perlu menunggu 5 satuan waktu berikutnya karena jatahnya 10 satuan waktu gitu ya, untuk melepaskan jatah pakai CPU-nya. Gitu ya, artinya kalau saya atau semua si proses ini membutuhkan 5 satuan waktu, ya sudah. Kalau sudah dapat 5 kemudian selesai, ya sudah selesai. Jadi langsung hak pakai CPU-nya akan dikembalikan ke sistem operasi. Jadi dia tidak perlu menunggu sampai waktu ke 10. Gitu ya, meskipun jatahnya dia adalah 10. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah jika proses itu memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan waktu kuantumnya. Jadi di sini CPU burst-nya seumpama 15, sedangkan time kuantumnya 10, maka di sini dia kurang 5. Maka proses akan diantrikan kembali
ke urutan paling belakang. Nah, nanti di belakang dia akan mendapatkan jatah time kuantum yang sama lagi, sebanyak 10 satuan waktu. Nah, beberapa istilah penting dalam algoritma round robin. Yang pertama adalah completion time. Di sini adalah yang dimaksud completion time adalah waktu yang menunjukkan sebuah proses selesai dieksekusi. Waktu yang menunjukkan sebuah proses selesai dieksekusi. Kemudian yang kedua ada turnaround time. Jadi menunjukkan berapa waktu yang diperlukan untuk menjalankan sebuah proses sampai selesai. Kemudian yang ketiga adalah waiting time, menunjukkan waktu yang diperlukan suatu proses untuk menunggu di ready queue. Nah, di sini semakin kecil waiting time-nya, maka semakin baik. Gitu ya. Jadi semakin kecil waiting time-nya, maka semakin baik. Nah, kita akan coba algoritma round robin ini dengan dua contoh. Nah, contoh yang pertama ini seumpama di situ ada beberapa proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 dengan burst time yang berbeda. Ya, dengan burst time yang berbeda. P1 itu ukurannya burst time-nya 21, P2 3, P3 6, dan P4 2. Nah, kita coba menggunakan algoritma round robin untuk menentukan urut-urutan prosesnya, kemudian hitung-hitungan turnaround time sama waiting time-nya. Baik, di situ baik di situ kita mulai proses yang muncul adalah P1, kemudian P2, P3, dan P4. Kemudian masing-masing punya burst time sebanyak 21. Kemudian 3, 6, 2. Nah, ini adalah burst time. Kemudian time kuantumnya adalah 5. Oke. Time kuantum sama dengan 5. Nah, kita proses menggunakan algoritma round robin. Oke, di sini di contoh yang pertama, di situ tidak ditentukan waktu kedatangan. Tidak ditentukan waktu kedatangan. Jadi di sini kita tidak tahu atau tidak ditentukan P1 ini datangnya kapan, P2 datangnya kapan, 3 kapan, dan seterusnya. Maka dari itu di sini kita asumsikan bahwa semua proses ini datang di waktu yang sama. Di waktu yang sama, yaitu waktu ke 0. Nah, di sini saya tulis dia datang di waktu ke 0. Gitu ya. Oke, di sini waktu kedatangan sama dengan 0. Jadi semua proses datang di waktu ke 0. Nah, kita mulai dengan mengerjakan round robin ready queue-nya terlebih dahulu. Nah, karena semua proses datang di waktu yang sama, maka di sini saya langsung menuliskannya seperti ini. P1, P2, P3, kemudian P4. Nah, di sini kita lihat bahwa time kuantumnya adalah 5. Saya buat di sini Gantt chartnya.
Oke, kita mulai mengerjakan yang P1 terlebih dahulu. Kita tulis P1 di sini. Nah, P1 ini dia dikasih waktu sebanyak 5 satuan waktu. Oke. Nah, ketika kita kasih 5, ternyata si P1 ini masih butuh oke, dia masih butuh 16 lagi. Oke, maka karena dia masih membutuhkan waktu pakai CPU, maka kita antrikan P1 ini di bawah lagi. Nah, kita antrikan di sini. Oke, ini kita coret. Oke, P1 sudah, kita lanjutkan eksekusi P2. Oke, P2 dia burst time-nya 3, padahal time kuantumnya 5 gitu ya. Nah, tidak, jadi dia selesainya di waktu ke-8 gitu ya. Tidak perlu menunggu sampai waktu ke-10. Kalau waktu ke-8 cukup selesai, ya sudah, sisanya dikembalikan ke sistem operasi lagi. Oke, di sini P2 selesai. Kita lanjutkan eksekusi yang P3. P3 dia 6, kita kasih 5, ternyata dia masih butuh 1. Nah, karena dia masih butuh 1, maka kita antrikan di paling bawah. P3. Nah, di sini 8 tambah 5, 13. Oke, berikutnya kita eksekusi P4. P4 itu dia hanya butuh 2. Oke, butuh 2. Oke, P4 di sini jadi sampai 15. Oke. Nah, berikutnya kita eksekusi P1 lagi karena dia masih butuh 16. Oke, kita eksekusi P1 lagi di sini. Kita kasih dia time quantum 5 lagi. Nah, ternyata dia masih butuh lagi. Masih kurang ternyata. Dia masih butuh 11 time quantum. Atau 11 waktu ya. Maka di sini kita antrikan lagi di paling bawah. Nah, kita ke sini 20. Berikutnya kita eksekusi P3. Oke, P3 dia cuma butuh tinggal 1. Oke. Nah, di sini 2, 1. Berikutnya kita eksekusi lagi P1. Nah, di sini P1 kita kasih 5 lagi jadi 26. Nah, ternyata dia masih butuh 6. 6 satuan waktu agar dia selesai. Oke, berarti kita antrikan lagi di sini P1. Nah, kita eksekusi lagi P1. Kita eksekusi lagi P1. Kita kasih 5 lagi. Sehingga di sini 3, 1. Gitu ya. Oh, transfernya masih butuh 1. Oke, berarti kita antrikan lagi di paling bawah. Nah, kita eksekusi lagi P1-nya. P1. Seperti itu. Selesai. Nah, di sini kita bisa melihat completion time dari masing-masing proses. Nah, P1 itu selesainya di waktu ke-32. Kemudian P3 selesai di waktu 21. P2 di waktu ke-8. Kemudian P4 di waktu ke-15.
Oke, nah ini adalah completion time. Nah, kemudian completion time ini kita pakai untuk menghitung turnaround time. Gitu ya, untuk menghitung TAT-nya. Oke, saya geser ke bawah. Oke. Oke, untuk menghitung TAT-nya, kita hitung TAT. Nah, TAT itu dihitung dari ini P1, P2, P3, nah P4. Dihitung dari completion time dikurangi arrival time atau waktu kedatangan. Di situ completion time-nya P1 itu 32, kemudian P2 itu 8, P3 itu 21, P4-nya 15. Nah, ini dikurangi waktu kedatangan. Nah, 0 karena tadi diasumsikan ketika tidak ditentukan waktu kedatangannya kapan, maka semua proses dianggap datang di waktu yang sama, yaitu waktu ke 0. Nah, sehingga di sini TAT-nya sama, 21 untuk P1, 8 untuk P2, 21, 32. Sini 32. Kemudian P4 15. Nah, kita lanjutkan untuk yang penghitungan yang rata-rata atau average waiting time-nya. Nah, average waiting time itu dihitung dari TAT gitu ya, dikurangi burst time. Nah, burst time-nya P1 itu 21, kemudian P2 itu 3, P3 6, P5 2. Nah, sehingga di sini hasilnya 32 dikurangi 21 11, 8 kurangi 3 5, 21 kurangi 6 15, kemudian ya 15 dikurangi 2. Nah, di sini 13. Nah, totalnya adalah 44. Nah, kita bagi 4 sehingga kita mendapatkan average waiting time-nya sebanyak 11 satuan waktu. Nah, jadi di sini semakin kecil average waiting time-nya atau rata-rata waktu tunggunya, maka algoritmanya semakin baik. Semakin baik. Oke, berikutnya kita bahas untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini ditentukan waktu kedatangan dari masing-masing prosesnya. Oke, kita coba. Nah, di sini ada P1, P2, P3, P4, P5. Nah, di situ waktu kedatangannya berbeda-beda. P1 di 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian burst time-nya juga beda, 5,
3, 1, 2, 3. Oke, ini arrival time atau waktu kedatangan, kemudian ini burst time, kemudian time kuantumnya adalah 2. Oke, time kuantumnya 2 ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini ready queue ya. Oke. Ready queue yang pertama adalah P1. Gitu ya, P1. Di sini saya bikin Gantt chart. Kita eksekusi P1. Ada P1 di sini dari waktu ke 0 sampai waktu ke 2. Oke, ini. Nah, perhatikan ketika P1 ini dikerjakan dari waktu 0 sampai waktu kedua. Nah, di sini ada 2 proses yang masuk, yaitu P1, P2 dan P3. Nah, sehingga di sini setelah P1 di ready queue, setelah P1, maka yang dieksekusi adalah P2 dan P3. Nah, kemudian karena karena P1 dia masih membutuhkan 3 satuan waktu. Nah, maka kita antrikan lagi P1 di akhir ready queue-nya. Oke. Gitu. Nah, kenapa bukan P4 atau P5? Dulu baru P1. Nah, karena kita baru sampai waktu kedua. Di sini saya belum tahu ada proses P4 dan ada proses P5. Sehingga P1 ketika dikasih time kuantum sebanyak 2, dia masih butuh 3, ya saya antrikan lagi dia di setelah P3. Nah, kita lanjutkan untuk eksekusi kedua, yaitu kita eksekusi P2. P2 di sini sampai waktu ke-4. Nah, apakah di antara waktu kedua sampai waktu ke-4 ini ada proses yang masuk? Nah, ternyata ada, yaitu P4 dan P5. Sehingga di sini urutan prosesnya di ready queue, jadi setelah P1 ada P4 dan ada P5. Nah, karena ketika dieksekusi P2 ini masih membutuhkan atau burst time-nya masih menyisakan 1, maka di sini P2 kita antrikan lagi di setelah P5. Nah, kita lanjutkan prosesnya. Berikutnya adalah eksekusi P3. Nah, P3 ini dia hanya membutuhkan 1 saja. Burst time-nya hanya 1. Nah, sehingga di sini P3-nya selesai di waktu ke-5. Nah, berikutnya kita eksekusi P1. Nah, P1 di sini kita kasih waktu kuantum sebanyak 2. Nah, ternyata di sini dia masih burst time-nya masih 1. Nah, maka kita antrikan dia ke bawah lagi. Kita antrikan dia ke sini.
Sip. Oke. Berikutnya kita eksekusi P4. P4 dia 2. Oke. 9. Selesai ya. P4 selesai. Kemudian berikutnya P5. P5 itu kita kasih time quantum sebanyak 2. Nah, ternyata masih butuh burst time-nya masih sisa 1. Berarti kita antrikan dia di bagian bawah. Berikutnya kita eksekusi P2. P2 di sini cuma butuh 1. Ini 12. Selesai. Berikutnya P1. Oke, selesai. Berikutnya P5. Selesai. Nah, jadi di sini kita mendapati completion time dari P1 itu adalah 13, P2 12, P4 9, P3 5, dan P5 14. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan perhitungan TAT dan turnaround time dan average waiting time. Nah, di sini saya contohkan untuk TAT-nya P1, P2, P3, P4, P5. Di situ completion time-nya untuk yang P1 itu sebanyak P1-nya 13, P2 12, kemudian P3-nya 5, P4-nya 9, P5-nya 14. Nah, kita minus arrival time-nya 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini kita menghasilkan 13, 11, 3, 6, 10. Nah, berikutnya kita hitung AWT-nya. 13, 11, 3, 6, 10 dikurangi burst time-nya itu 5. 3, 1, 2, 3. Oke, hasilnya di sini 8. Ini 4, ini 2, ini 4, ini 7. Hasilnya 25. Oke, kita bagi 5. Nah, hasilnya adalah 5. Nah, di sini AWT-nya adalah 5. Nah, demikian pembahasan kita berkaitan dengan materi sistem komputer pada bab yang ketiga. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempelajari materi tersebut. Baik, dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.